datang di video kami. Kali ini kita akan membahas pernyataan menarik dari Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang membuka peluang penambahan likuiditas ke Himbara, yaitu bank-bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Katanya masih ada dana 250 triliun yang disimpan di bank sentral dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat bank nasional. Nah, langkah ini menuai pro dan kontra. Apakah langkah ini bijak dan efektif untuk ekonomi kita sekarang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan saya Nurtari Syafili Ramadhani dengan NIM 122030151. Dan saya Makfira Izani Maulania dengan NIM 1220308. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dan Data Analis. Kalian tahu nggak apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, lembaga penjamin simpanan atau LPS itu adalah lembaga yang menjamin simpanan masyarakat di bank. Selain itu, LPS juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi likuiditas perbankan memang cukup longgar, tapi sebagian besar masih terkonsentrasi di dana simpanan Bank Indonesia. Menurut data terbaru, LPS masih menyimpan sekitar 250 triliun di bank sentral. Dana ini sebenarnya bisa digerakkan untuk memperkuat permodalan dan penyaluran kredit di bank-bank milik negara atau Himbara. Tujuan utamanya adalah mendorong penyaluran kredit ke sektor real, terutama bagi UMKM dan industri, agar perekonomian tetap bergerak meski tekanan global masih tinggi. Langkah Purbaya ini tentu punya sisi positif yang cukup kuat. Yang pertama yaitu penambahan likuiditas ke Himbara bisa meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, khususnya untuk UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Yang kedua, di tengah ketidakpastian global, terutama akibat perlambatan ekonomi dunia dan volatilitas harga komoditas, menjadi likuiditas bank tetap kuat adalah hal strategis untuk mencegah krisis keuangan. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan ini juga bisa membantu menjaga stabilitas suku bunga kredit. Dengan pasokan dana yang cukup, bank tidak perlu menaikkan bunga pinjaman secara berlebihan sehingga dunia tetap masih bisa tumbuh. Selain itu, dana yang mengalir dari LPS ke Himbara bisa mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan memperkuat daya beli masyarakat. Jadi, dari sisi stabilitas dan stimulus ekonomi, langkah ini patut didukung selama digunakan dengan tepat sasaran. Tapi tentu tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini. Ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan.
Pertama, penambahan likuiditas yang terlalu besar bisa menimbulkan bahaya moral. Bank-bank himbara bisa jadi terlalu bergantung pada dana pemerintah dan kehilangan insentif untuk mengelola likuiditas secara efisien. Yang kedua, tanpa pengawasan yang ketat, dana tambahan ini bisa saja tidak benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Misalnya, bank lebih memilih menempatkan dana di instrumen keuangan jangka pendek atau obligasi negara yang lebih aman, bukan untuk pinjaman ke UMKM. Yang ketiga, dari sisi makroekonomi, jika peredaran uang meningkat sementara kapasitas produksi tidak bertambah, risiko inflasi bisa meningkat. Jadi, kebijakan ini memang baik, tapi harus dibimbing dengan mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat agar tidak menimbulkan distorsi di sistem keuangan nasional. Seperti kata banyak ekonom, menambah likuiditas itu mudah, tapi memastikan dana itu produktif itu yang sulit. Artinya, langkah Purbaya ini sebenarnya bisa diterima, asalkan diiringi strategi yang jelas. Likuiditas tambahan seharusnya diarahkan ke sektor produktif UMKM dan yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya memperkuat neraca bank. Jadi, antara dukungan dan kritik, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Kesimpulannya, kebijakan Purbaya membuka peluang penambahan likuiditas ke himbara menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi harus diingat, setiap kebijakan moneter membawa risiko. Tanpa pengawasan yang baik, kebijakan yang niatnya baik bisa berdampak negatif. Maka, semoga ke depan sinergi antara LPS, Bank Indonesia, dan himbara bisa berjalan transparan demi kepentingan ekonomi rakyat. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu Bapak Purbaya, yang membuka peluang penambahan likuiditas ke himbara yang menuai berbagai pro dan kontra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisis ekonomi berikutnya. Secara keseluruhan, kebijakan yang dibuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Purbaya Yudi Sedewa untuk menambah likuiditas ke bank-bank himbara merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan dana sebesar 250 triliun yang dapat digerakkan, kebijakan ini bisa menjadi dorongan penting bagi penyaluran kredit produktif, terutama ke sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada sejauh mana dana tersebut benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan bahaya moral maupun penyimpangan penggunaan. Jika sinergi antara LPS, Bank Indonesia, dan himbara berjalan selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah, maka dampaknya akan terasa nyata, meningkatnya daya beli masyarakat, memperkuat sektor real, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya soal menjaga angka likuiditas, tetapi juga soal memastikan bahwa setiap kebijakan moneter membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekonomi bangsa. Kembali lagi. Zaman ke kau sebut tadi. Dewa yang membuka peluang
konsentrasi. Analisis ekonomi berikutnya.